Woi, 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 woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan materi mengenai machine learning. Apa itu machine learning? Machine learning menurut Arthur Samuel, seorang ilmuwan dari komputer yang mempelopori kecerdasan buatan, adalah sebuah bidang yang memberi komputer kemampuan untuk belajar tanpa diprogram secara eksplisit. Contoh sederhana dari machine learning adalah filter spam pada layanan email. Saat kita menandai satu email sebagai spam, maka program akan mempelajari anatomi email tersebut untuk mengantisipasi email-email yang masuk berikutnya. Contohnya, saat kita menandai suatu email sebagai spam, maka program akan mempelajari anatomi email tersebut untuk mengantisipasi email-email masuk berikutnya sebagai spam atau bukan. Jika mirip, sebuah email baru akan masuk ke kategori spam, dan sebaliknya. Jika tidak mirip, maka bukan spam. Sejarah machine learning. Pada tahun 1952, Arthur Samuel menciptakan sebuah program, yaitu Game of Checkers, pada sebuah komputer IBM. Program tersebut dapat mempelajari gerakan untuk memenangkan permainan catur dan menyimpan gerakan tersebut ke dalam memorinya, sehingga bisa dipelajari oleh komputer tersebut. Sejak tahun 1990-an, saat internet sudah booming, filter email spam muncul sebagai salah satu dari bagian machine learning pertama di masa internet. Setelah itu mulai muncul ratusan implementasi dari machine learning yang sekarang kita gunakan sehari-hari saat ini, merentang dari rekomendasi video di YouTube hingga kontrol suara seperti pada Google Assistant. Ya, itu semua adalah bentuk machine learning. Perbedaan machine learning dan artificial intelligence. Artificial intelligence, atau biasa disebut dengan kecerdasan buatan, adalah sebuah wadah bagi machine learning. Artinya, machine learning adalah cabang dari artificial intelligence. Lalu machine learning memiliki arti lebih spesifik, yaitu menggunakan metode statistika untuk membuat komputer dapat mempelajari pola-pola pada data. Nah, ini contoh grafik artificial intelligence. Kenapa machine learning? Karena memudahkan kita mencari sesuatu yang lebih cepat gitu. Misalnya kita ingin pergi dari Jakarta ke Yogyakarta menggunakan motor atau mobil pribadi untuk pertama kalinya. Tentu kita bisa melihat rambu jalan yang biasa dilihat di lampu apil atau bertanya pada orang di jalan. Namun, bayangkan bagaimana jika kita tidak melihat rambu jalan dengan jelas dan tidak ada orang lain yang bisa ditanyakan. Nah, inilah tugas dari machine learning untuk menunjukkan jalan seperti yang dilakukan oleh Google Maps. Bahkan ia mampu menunjukkan jalan tercepat untuk sampai ke tempat tujuan. Sumber data. Machine learning dapat bekerja jika memiliki data yang memungkinkan. Biasanya data yang digunakan mencangkup ratusan bahkan ribuan data yang tidak memungkinkan dihitung oleh manusia normal. Misalnya Google Maps memiliki data yang sangat besar dan diambil dari aplikasi pada smartphone kita. Dimulai saat kita mendownload aplikasi tersebut lalu menggunakan navigasi. Itulah mengapa Google Maps dapat mengetahui lokasi mana yang sedang macet, karena penggunanya
berkumpul secara masif di area tersebut. Jenis machine learning. Supervised learning. Pada supervised learning, data yang digunakan memiliki label. Label adalah tag atau pengenal dari sebuah data. Misalnya, sebuah buah memiliki atribut berwarna hijau. Beratnya lebih dari 500 gram. Kulitnya keras, berduri, memiliki bau yang menyengat, dan daging buahnya manis. Buah yang memiliki karakteristik seperti yang disebutkan dikenali sebagai durian. Maka label dari atribut tersebut adalah durian. Klasifikasi email spam adalah contoh dari supervised learning. Unsupervised learning. Pada unsupervised learning, dataset yang digunakan tidak memiliki label. Model unsupervised learning melakukan belajar sendiri untuk melabeli atau mengelompokkan data. Contoh kasus unsupervised learning adalah dari data 100 pengunjung sebuah website. Model akan belajar sendiri untuk mengelompokkan pengunjung, mungkin berdasarkan waktu kunjungan, lama kunjungan, jumlah klik, dan sebagainya. Semi-supervised learning. Semi-supervised learning merupakan gabungan dari supervised learning dan unsupervised learning. Pada model semi-supervised learning, dataset untuk pelatihan sebagian memiliki label dan sebagian tidak. Implementasi dari model semi-supervised learning yang sering kita gunakan, misalnya pada Google Photos. Pada Google Foto, kita bisa memberi tag untuk setiap orang yang terdapat pada sebuah foto. Alhasil, ketika kita mengunggah foto baru dengan wajah orang yang sama, kita beri tag sebelumnya, Google Foto akan secara otomatis mengenali orang tersebut. Salah satu contoh dari model semi-supervised learning adalah Deep Belief Network. Reinforcement learning. Reinforcement learning adalah model yang belajar menggunakan sistem reward dan penalti. Model belajar agar terus mendapatkan reward dan menghindari penalti. AlphaGo adalah contoh terkenal dari reinforcement learning. AlphaGo adalah sebuah program yang dikembangkan oleh Google DeepMind untuk memainkan permainan Go, sebuah permainan papan yang berasal dari Cina. AlphaGo mempelajari setiap langkah dalam jutaan permainan Go untuk terus mendapatkan reward, yaitu memenangkan sebuah permainan. AlphaGo menjadi terkenal setelah menjadi program komputer pertama yang berhasil mengalahkan pemain profesional. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh-contoh tentang aplikasi machine learning, yaitu algoritma pencarian, analisa tulisan, dan lain sebagainya di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Dan sampai jumpa. Woi, 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 woi.